Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, dimana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, energi manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya ambil nanti ketika diri saya tidak memiliki topik? Apakah kartu itu akan menggambarkan kondisi yang pernah kamu lakukan, atau kondisi manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari pemikiran serta perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran ataupun perasaan? Mungkin satu energi tersebut merasa emosional dan frustrasi. Emosional dan frustrasi dalam arti
pernah memberikan suatu ketulusan, tetapi ketulusan tersebut sama sekali tidak diperdulikan. Pernah memperdulikan orang lain, tetapi orang lain seakan-akan tidak menghargai rasa kepedulian tersebut. Pernah mengubah kondisi seseorang dari kondisi terpuruk menjadi stabil, tetapi ketika satu energi tersebut mengubah seseorang menjadi stabil, kestabilan itu bukan dinikmati terhadap satu energi tersebut, tetapi dinikmati terhadap orang lain. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini berbanding terbalik dari apa yang saya katakan tersebut. Kenapa berbanding terbalik? Mungkin pihak lain sudah menyadari bahwasannya tanpa seseorang yang memberikan suatu ketulusan, pihak lain merasa dirugikan. Dalam arti pihak lain tidak bisa memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Sekali lagi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Dan apa yang membuat diri kamu untuk saat ini seperti orang yang sedang berjaga-jaga, di mana ketika diri kamu berjaga-jaga seperti orang yang benar-benar sangat cemas? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng. Dari kedua pertanyaan yang saya lontarkan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu ini sudah membuktikan tidak ada yang namanya kebahagiaan yang kamu dapatkan dari orang yang kamu prioritaskan. Sekalipun ada kebahagiaan yang kamu dapatkan dari orang yang kamu prioritaskan tersebut, karena memang diri kamu memiliki sesuatu hal yang dia dapatkan. Kalau diri kamu tidak memiliki sesuatu hal yang bisa dia banggakan, mungkin manusia itu tidak mau bersikap lembut terhadap diri kamu. The Empress, seakan-akan diri kamu berpura-pura bahagia, kenyataannya tidak. The Empress seperti orang yang memberikan seluruh keberuntungan terhadap orang yang merasa terpuruk, tetapi keberuntungan tersebut sama sekali sudah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi
menggambarkan kondisi di masa lalu kamu atau menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Nah, kamu hanya bisa berpura-pura bahagia agar kamu dipandang atau dilihat orang yang berada di circle kamu itu, hubungan kamu nyaman. Padahal secara kenyataan, hubungan kamu itu hanya memberikan diri kamu suatu beban yang tidak bisa kamu atasi. Ibarat orang memakai topeng. Topeng di luar, tetapi dari hati tertekan. Masih ingin memakai topeng atau ingin melepaskan topeng tersebut? Apa salahnya diri kamu untuk berkomunikasi terhadap pasangan kamu yang dimana komunikasi tersebut mengatakan diri kamu tidak nyaman? Tujuannya cuma satu, agar manusia itu memberikan suatu perubahan. Saya berbicara seperti ini apabila diri kamu masih memiliki satu ikatan yang jelas. Tetapi kalau memang diri kamu tidak lagi memiliki satu ikatan yang jelas terhadap orang yang kamu prioritaskan, sudah seharusnya diri kamu membuktikan tanpa diri dia, kamu bisa berdiri tegak. Tanpa diri dia, kamu bisa mengatasi beban yang dia tinggalkan. The Empress. Kamu yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap hubungan kamu. Kamu yang terlalu tulus memberikan perasaan kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Dan kamu yang terlalu memberikan rasa kenyamanan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Padahal orang yang kamu prioritaskan itu menganggap diri kamu hanya sebatas formalitas. Mungkin tanpa kamu sadari, ketika diri kamu benar-benar telah meletakkan perasaan kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan, keuangan kamu itu berjalan seperti air mengalir yang tidak memiliki batasan, tetapi untuk saat ini kamu sedang merenungi keuangan kamu yang secara tidak langsung sudah membodohi kamu. The Empress. Saya mengakui diri kamu itu adalah seseorang yang tipikal tidak tegaan terhadap pasangan kamu. Jangankan terhadap pasangan, terhadap orang lain saja mungkin kamu tidak tegaan. Tetapi coba ambil satu contoh. Satu contoh dari kondisi kamu untuk saat ini. Ada tidak yang memperdulikan kamu untuk saat ini? Wageng? Ada tidak? Boleh berbuat baik terhadap orang lain. Tetapi ketika berbuat baik terhadap orang lain, kita harus mengatur atau mengukur kapasitas kebaikan kita itu. Saya tidak menyudutkan dan saya tidak memberikan suatu sugesti. Tetapi inilah kenyataan. Contohnya pasangan kamu. Itu dia. Kamu berusaha untuk memperdulikan hubungan kamu. Kamu berusaha untuk memberikan hubungan kamu stabil. Tetapi tingkah dan perbuatannya apa? Apa? Wagen? Apa yang kamu terima dari dia? Kebahagiaan, ketenangan, atau keterpurukan? Kamu tinggal pilih di mana posisi perasaan kamu yang kamu dapatkan ketika diri kamu terlalu berekspektasi tinggi terhadap orang yang sama sekali tidak peduli terhadap diri kamu. Kartu ini membuktikan kamu itu benar-benar merasa seperti sudah dikecewakan. Yang dahulu diri kamu memiliki sifat seperti angel, untuk saat ini jangankan angel, untuk mendengarkan namanya saja kamu sudah ilfil. Untuk mendengarkan namanya saja
kamu sudah merasa ilfil dan bersikap bodoh amat. Kalau perlu manusia itu lenyap. Kalau perlu manusia itu tidak lagi dipertemukan terhadap diri saya. Kalau bisa manusia itu tidak lagi memberikan komunikasi. The Empress Wage. Luar biasa kebaikan kamu. Luar biasa ketulusan kamu. Ini dia. Kondisi diri kamu untuk saat ini tidak lain hanya frustrasi dan emosional. Siapapun orang yang kamu lihat dan siapapun orang yang berkomunikasi terhadap diri kamu, kamu seperti orang yang ingin memakan orang. Orang yang ingin memakan orang karena diri kamu sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain dari kondisi asmara kamu. Ini jawabannya. Dan saya yakin, percaya, kamu itu yang telah mengubah manusia tersebut menjadi stabil, makmur, serta hidupnya berkecukupan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, geng, kalau seandainya diri kamu itu peka terhadap pergerakan intuisi kamu di masa lalu, yang dimana pergerakan intuisi kamu itu memberikan sinyal terhadap pemikiran kamu agar diri kamu menjaga ketulusan kamu tersebut, tidak menganggap manusia itu sebagai dewa atau angel atau kamu agung-agungkan, mungkin kartu pertama ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul, Wage. Tidak akan muncul. Dan saya rasa untuk saat ini, kamu, dia yang berbuat, kamu yang menanggung. Dia yang meninggalkan diri kamu, kamu yang menerima status single parent. Single parent, Wage. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, berbanding terbalik dari apa yang saya katakan tadi ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan berbanding terbalik, geng? Untuk saat ini, diri dia belum rela kehilangan kamu. Belum rela. Di saat diri kamu sedang membenahi atau membersihkan diri kamu dari kondisi yang penuh dengan toksik, tiba-tiba manusia ini muncul. Di saat diri kamu fokus dengan tanggung jawab kamu, manusia ini tiba-tiba memberikan diri kamu komunikasi. Karena dia menganggap ketika meninggalkan diri kamu, pintu rezeki itu seakan-akan tertutup. Pintu rezeki itu seakan-akan tidak memihak terhadap diri dia. Yang seakan-akan apapun yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapan dia. Makanya dia beranggapan untuk kembali dan belum bisa merasakan suatu kehilangan terhadap diri kamu. Ini dewa, geng. The Empress. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, seakan-akan The Temperance ini memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi manusia tersebut. Manusia itu seperti ada konflik, yang dimana konflik tersebut tidak bisa dia atasi. Yang dimana manusia itu seakan-akan kehilangan suatu kondisi yang membuat pemikiran dia tidak tenang. The Temperance
yang seharusnya manusia ini menikmati suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan terhadap diri kamu, tetapi karena sifat keegoisan, keras kepala, dan masih ingin menikmati suatu kebebasan atau berpetualang, dia lebih memilih kebebasan itu daripada bersama dengan diri kamu. The Temperance. Di saat manusia ini pergi meninggalkan diri kamu, kamu masih saja menunggu. Di saat manusia ini memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu, kamu masih saja memberikan kesabaran kamu yang luar biasa. Yang dimana kesabaran kamu itu, kamu berharap manusia itu mudah-mudahan berubah dengan versi yang terbaik. Kamu berharap agar manusia itu mengakui seluruh kesalahannya. Kamu berharap manusia itu bisa menempatkan posisinya di dalam suatu kondisi yang benar-benar bertobat. The Temperance. Kesabaran yang luar biasa walaupun diri kamu sudah diperlakukan di luar dari dugaan kamu. Disalahkan, disudutkan, dipojokkan, difitnah, dimaki. Bahkan kebutuhan kamu pun kamu sendiri yang mencarinya. Seakan-akan kamu memiliki suatu pasangan, tetapi pasangan kamu itu hanya sekedar formalitas. The Temperance Wagen. Wow, luar biasa. Saya tidak tahu harus berbicara apa, dan saya tidak tahu harus mengarahkan logika kamu kemana. Itu dia. Karena diri kamu di masa lalu tidak bisa membedakan mana logika dan mana perasaan. Itulah kenapa saya mengatakan setiap kali saya membuat video, saya selalu mengatakan, bedakan mana perasaan dengan logika. Jangan terlalu mendominasi terhadap kedua aspek tersebut. Karena kalau terlalu mendominasi terhadap salah satu aspek tersebut, kamu yang terjebak dan dia yang diuntungkan. Itu dia wajar. Dia yang diuntungkan karena diri kamu masih mempergunakan perasaan kamu, tidak logika yang kamu pergunakan di masa lalu. Hubungan bukan untuk diperjuangkan, tetapi saling memiliki kepercayaan. Kalau diperjuangkan, seharusnya diri kamu itu lahir di tahun 45, berjuang untuk merdeka demi Indonesia. Itu dia warga. Bagaimana perkataan saya tadi? Bisa masuk secara logika kamu. Kalau menurut diri kamu masuk, ya angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak masuk, tidak usah kamu angkat. Saya tidak menyalahkan dan menghakimi atau membenarkan baik diri kamu ataupun manusia tersebut. Tetapi itulah kenyataan, kalau kita terlalu peduli, kita yang akan dimanfaatkan. Siapapun itu. Siapapun itu manusianya. Baik secara pasangan, orang tua, atau siapapun itu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Seseorang yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang seakan-akan memiliki suatu harapan bisa dinikmati di masa tua dan bisa memiliki hubungan yang sakral. Bagaimana mungkin diri kamu bisa menikmati suatu hubungan yang sakral atau menikmati hubungan di masa tua, sementara orang yang bersama dengan diri kamu tidak sejalan dengan pemikiran kamu, tidak sejalan dengan tindakan kamu. Manusia itu masih menginginkan suatu kebebasan.
Sekuat apapun diri kamu untuk mengarahkan manusia itu di dalam kondisi yang benar-benar menurut kamu benar, di awal mungkin berubah, tetapi di pertengahan belum tentu perubahan itu menjamin manusia itu bisa menghilangkan kebebasan tersebut. Pace of phones, sifat kekanak-kanakan, ingin diprioritaskan, serba menuntut, tetapi tidak mampu membalas apa yang diminta terhadap diri kamu. Cocok kamu rasa? Hah? Ini 3 kartu yang saya pegang ini menggambarkan bagaimana kecerobohan kamu di masa lalu ketika kamu membina satu hubungan. Manis di mulut, secara kenyataan tidak memperdulikan diri kamu, hanya mendapatkan suatu keberuntungan. Manusia ini hanya bisa membuktikan secara mulut, secara tindakan. Saya rasa kamu lebih memahami maksud dari perkataan saya. Karena diri kamu yang menjalankan hubungan kamu, bukan saya. Ini dia Wage. 3 kartu yang saya pegang ini, bagi saya belum ketemu di mana sisi pergerakan energi manusia tersebut. Apa yang dia dapatkan dan apa yang dia pikirkan belum ketemu, Wage. Tetapi ada satu sinyal bagi saya, di mana sinyal itu letaknya di dalam kartu The Empress. Jadi kartu The Empress ini yang akan saya angkat, kartu ini akan saya tutup. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Justice, kartu yang mengarah terhadap unsur udara, yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice, seakan-akan orang yang merasa belum rela kehilangan diri kamu untuk saat ini sedang mengevaluasi diri dia sendiri. Di mana ketika diri dia mengevaluasi diri dia sendiri, mungkin itu adalah suatu bentuk hukuman atau karma yang secara tidak langsung posisinya berada di dalam batin dia sendiri. Batin dia seperti benar-benar menerima suatu konflik. Kenapa hal ini bisa saya ciptakan? Itu sedang dia renungkan, Wage. Justice, suatu tindakan yang dimana tindakan itu sesuai dengan perbuatan dia di masa lalu ketika bersama dengan diri kamu. Ada keadilan yang sedang dia nikmati untuk saat ini. Ada suatu perbuatan yang seakan-akan berbagai pihak menyudutkan manusia tersebut untuk saat ini. Semua orang tidak percaya terhadap manusia ini karena manusia ini terlalu pintar untuk memanipulasi. Kondisi ketidakpercayaan dan kondisi batin yang saya katakan tadi penuh dengan konflik, itulah keadilan yang sedang dia terima. Tidak bisa kehilangan diri kamu, tetapi manusia ini berusaha untuk mengevaluasi. Di saat mengevaluasi dan memberikan diri kamu suatu komunikasi, saya rasa belum tentu bisa memberikan diri kamu belum tentu memberikan kata maaf terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah. Berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi,
keluarnya kartu The Devil ini, saya mengatakan manusia itu benar-benar sangat goblok. Kenapa saya mengatakan sangat goblok? Karena manusia itu telah menyalahgunakan kepercayaan kamu demi pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga itu ibarat iblis. Iblis yang mengganggu kebahagiaan kamu dan berusaha untuk memberikan berbagai doktrin. Ujung-ujungnya apa? Manusia ini dianggap sebagai budak. Budak hanya untuk memperkaya pihak ketiga, hanya untuk memberikan kemewahan terhadap pihak ketiga, hanya untuk memberikan rasa ketulusan terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiga belum tentu merespon apa yang dia berikan. The Devil, kartu iblis. The Devil selalu di saat manusia ini mengevaluasi diri dia, merenung terhadap berbagai tindakan dia, justru hal itu yang menyiksa diri dia untuk saat ini. Menyiksa dalam arti tidak mampu untuk menjaga satu komitmen yang jelas. The Devil, geng. Kartu iblis. Demi hubungan yang tidak sehat, manusia ini rela meninggalkan diri kamu. Tetapi kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya tadi, justice dengan the devil, kalau saya menutup the empress, ada karma dari hubungan yang dia anggap terhadap diri kamu berupa gairah. Atau jangan-jangan manusia ini ada penyakit bawaan ketika bersama dengan diri kamu. The devil, penyakit. Ada penyakit yang sedang dia rasakan dan ada penyakit yang sedang dia renungkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi, ada bentuk kekecewaan dan ada bentuk rasa sakit hati, ada bentuk hati yang terluka dalam waktu dekat ini yang akan dia terima. Wow, justice, the devil, three of swords. Karma untuk mengarah terhadap penyakit dan sakit hati. Saya tidak tahu, geng ya, kalau saya mencoba untuk menerobos secara tajam, sepertinya manusia ini kondisi kesehatannya sedang terganggu. Jangankan kesehatan, keuangan sangat terganggu. Pekerjaan lagi bermasalah, hubungan bisnis lagi bermasalah. Justice, saya hanya fokus terhadap justice ini. Justice ini seakan-akan menampar kondisi batin dia dalam waktu dekat, yang dimana ketika justice menampar kondisi batin dia, dia yang akan berkonflik terhadap siapapun dari hubungan kotor itu. Hubungan kotor yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap asmara, pekerjaan, ataupun bisnis. Ini Dewa Geng. 3 kartu posisi energi kamu, 3 kartu dalam bulan ini yang harus dia terima. Penyakit, konflik, emosional, dan luka hati. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.